Oke, nah sekarang saya akan coba jawab pertanyaan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yakni mengenai kesimpulan dan refleksi diri dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk pertanyaan 1, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Jadi yang saya pelajari sebelum mempelajari topik ini, yang saya percaya maksudnya, yang pertama adalah pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi saya percaya bahwa pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih paham itu adalah ketika guru bisa mengemas pembelajaran, membuat konten pembelajaran yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, mengarahkan peserta didik namun tidak menuntun menemukan potensi diri. Jadi yang saya percaya bahwa cukup mengarahkan peserta didik saja bagaimana memahami materi yang telah disampaikan, kemudian hal-hal yang perlu dipertanyakan. Tapi tidak mengarah ke potensi dirinya, karena potensi diri itu bisa diasah dan dikembangkan melalui program ekstrakurikuler. Nah, kemudian yang ketiga, yakni hanya fokus kepada kognitif saja, karena saya adalah guru IPA yang cenderung kepada materi-materi yang sifatnya pengetahuan, maka saya lebih mengarahkan peserta didik untuk memahami apa yang saya ajarkan, namun tidak menyentuh mengenai afektif dan psikomotoriknya secara mendalam, hanya sedikit saja. Nah, kemudian budi pekerti hanya diajarkan oleh guru agama saja. Nah, semenjak saya mengajar bahwa yang namanya budi pekerti itu hanya diajarkan oleh guru agama saja mengenai akhlak yang mulia dan sebagainya. Guru IPA atau guru fisika itu hanya fokus kepada pemahaman IPA, kemudian sains, teknologi dan sebagainya. Nah, itu saja mungkin jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Sebenarnya banyak hal yang berubah dari pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari topik ini. Nah, di mana hal tersebut akan saya rangkum dalam 4 poin besar yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, perlunya dasar pemikiran yang mencerahkan sebagai pendidik. Artinya, kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya sekedar mengajar tanpa tujuan dan dasar filosofi yang mampu mengarahkan mau kemana pembelajaran kita ini dan seperti apa ruhnya. Nah, maka dari itu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi ruh bagi peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran, dalam merancang asesmen dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Guru itu digugu dan ditiru. Artinya ketika kita mengajarkan hal yang baik ke peserta didik, maka kita pun harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya berkeyakinan bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini mampu mencetak para guru-guru yang tidak hanya profesional namun juga berakhlak mulia. Nah, kemudian selalu melatihkan budi pekerti yang baik dalam proses pembelajaran. Terkadang kita berpikir bahwa budi pekerti atau akhlak mulia hanya diajarkan oleh guru agama. Maka dari itu, pemikiran saya bahwa di IPA, di mata pelajaran IPA dan di fisika pun perlu adanya pembelajaran pengaitan budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya adalah selalu memperhatikan kodrat zaman dan alam dalam setiap merancang pembelajaran dan asesmen. Artinya, ketika mengajar IPA atau fisika ke depannya, saya akan berusaha untuk memperhatikan terkait kodrat alamnya, yakni karakteristik peserta didik, baik itu latar belakang atau geografisnya, dan yang paling penting adalah zamannya. Artinya, seiring berkembangnya zaman, peserta didik tentu berbeda dari tahun 90-an dengan peserta didik di abad 21. Maka yang saya ajarkan adalah pembelajaran yang berbasis pada kecerdasan abad 21 atau multiple intelligence. Nah, mungkin itu saja terkait dengan jawaban pada pertanyaan 2 ini.
Pertanyaan 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa diterapkan dalam pembelajaran yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak hal itu saya fokuskan kepada 4 poin besarnya. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang menuntun di dalam kelas. Jadi pembelajaran yang menuntun itu artinya pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya serta mampu menyelesaikan masalah belajarnya dan bisa memenuhi karakteristik serta latar belakang peserta didik. Nah, artinya tidak hanya sekedar mengajar, namun juga menuntun mereka untuk menemukan jati diri mereka berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian pembelajaran fokus kepada kodrat zaman peserta didik, yakni kecerdasan abad 21 dan multiple intelligency. Nah, jadi dalam pembelajaran yang akan saya terapkan, saya akan memfokuskan terkait dengan kecerdasan yang berkembang saat ini, yakni abad 21, yang meliputi dari critical thinking, collaboration, communication, dan kreativitas. Dan multiple intelligency yang sangat banyak yang terdapat pada diri siswa, dari kecakapan berbahasa, kecepatan interpersonal maupun personal. Oke, selanjutnya pembelajaran berbasis kearifan lokal peserta didik. Nah, mengambil dari poin kodrat alam, maka perlulah pembelajaran yang nantinya akan dirasakan peserta didik manfaatnya setelah mereka berkecimpung di kehidupan sehari-hari mereka. Maka dari itu, pembelajaran yang berbasis kearifan lokal di pelajaran IPA dan fisika itu sangatlah banyak, sehingga akan menjadi solusi alternatif bagi peserta didik dalam menyelesaikan masalah di masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, yakni mengaitkan budi pekerti dalam pembelajaran serta memberikan contoh budi pekerti yang luhur. Nah, kedepannya kelas saya akan terus berusaha mengaitkan budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran. Artinya tidak terlepas dari karakter jujur, disiplin, kemudian juga karakter saling bekerja sama, gotong royong, guna untuk menjadi pribadi peserta didik yang luhur, ya, yang mengedepankan akhlak mulia. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan ketiga ini. Sekian dari saya, terima kasih.